Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Olympia Della Agustin. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang keterkaitan mikrotik akses. Di mikrotik akses ini terdapat beberapa materi, yaitu metode akses router OS, kemudian ada router board with Winbox, kemudian ada menu hostname dan IP address pada Winbox, kemudian pengenalan tampilan mikrotik di Winbox, kemudian akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, lalu ada juga WebVic, kemudian Telnet dan SSH, dan yang terakhir ada konsep serial console. Di sini langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ini ada metode akses mikrotik router OS. Akses mikrotik router OS ini bisa menggunakan via keyboard, serial console, remote service telnet atau SSH, Winbox, kemudian juga FTP, API, QuickSet, dan WebVic. Kemudian juga bisa menggunakan MAC Telnet. Kemudian bisa menggunakan lokal Winbox terminal menu dan juga mikrotik TickUp. Lanjut, di sini ada akses real router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox sendiri yaitu ada available on Windows. Dan terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Jadi kalau menggunakan mikrotik itu disambungkannya dari router dan laptop dihubungkannya menggunakan kabel UTP atau kabelan ya teman-teman. Available access itu bisa menggunakan MAC address atau IP address. Dan nanti pas login tuh user diisi, klik admin dan passwordnya dikosongkan saja ya teman-teman. Terhubung saya tidak mempunyai perangkat mikrotik, jadi nanti saya akan mengkonfigurasikan menggunakan Pinet Lab ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada akses router board with Winbox. Nanti aku akan login menggunakan Winbox yang MAC address dan juga yang IP address. Nanti saya juga akan pengenalan hostname dan IP address. Langsung aja di sini aku udah nyiapin. Langsung aja kita klik. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Ini kan Pinet Lab. Kita cari Winbox. Winbox ya teman-teman. Oh salah, typo. Maaf teman-teman. Ini. Kita pencet ini. Tuh, tadi MAC address ya dan IP address yang ada di Pinet. Tuh, yang ini ya teman-teman, yang bagian bawah ada di sini. Dimasukin ke connect to MAC address-nya, lalu adminnya, lalu connect-kan. Loginnya tuh admin ya teman-teman. Udah seperti ini. Di sini kalian bisa mengganti. Tadi di sininya namanya mikrotik, tapi sama aku sudah diganti jadi RB router board Della. Kalau mau diganti lagi, kalian bisa pencet sistem, lalu cari identity. Tuh di sini teman-teman. Tadinya bacaannya mikrotik, tapi sudah saya ganti jadi RB router board Della. Lalu kalian mencet apply dan juga oke.
Jadi RB delay teman-teman. Sini kita akan masukkan IP address-nya teman-teman ya. Terus di sini klik addresses. Tuh di sini sudah ada IP-nya teman-teman. Kalau mau ditambahkan kita pencet new atau yang gambar tambah itu teman-teman. Lalu klik IP address-nya. Ini ya. Oh ya. Ininya interface-nya kita ganti ke Ether 2, lalu bisa pencet apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP address-nya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, untuk di atas ini adalah user login. Yang ini ada IP address atau MAC address-nya teman-teman. Kemudian ada hostname. Kemudian ada versi router OS-nya. Ada juga hardware tipenya dan arsitektur. Di sini juga ada undo atau redo ya teman-teman. Kemudian di sini ada dashboard lead time. Dan yang berwarna latar abu-abu ini adalah untuk area kerjanya. Di sini juga merupakan menu yang terdapat pada Winbox. Kita di sini akan bahas satu persatu. Kita kembali ya. Nah, di sini ada quick set. Menu ini merupakan menu untuk mengkonfigurasi secara cepat ya teman-teman. Kemudian ada menu Chapsman. Menu ini digunakan untuk kontelet. Jika di sebuah perusahaan ada akses-akses poin, bagaimana dikontrol dengan setting mikrotik. Kemudian ada interface. Menu ini merupakan gerbang keluar atau masuk pada mikrotik ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada Bright. Bright merupakan untuk menghubungkan dua segmen network terpisah secara bersama-sama dalam suatu protokol. Kemudian di sini ada menu PPP, Point to Point Protocol. Menu ini merupakan paket yang membuat protokol PPP ya teman-teman. Kemudian ada menu mesh. Menu mesh ini merupakan untuk mengimplementasikan ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu IP, digunakan untuk pengaturan IP yang terdiri dari IP address, accounting address, DHCP client, DHCP server dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada MPLS, Mapping Protocol Label Searching. Ini merupakan menu yang menggabungkan kemampuan manajemen switch key yang ada dalam teknologi. Kemudian ada menu routing. Pada routing ini kita dapat melakukan berbagai routing yang ada dan fitur-fitur routing yaitu BFD, BGP, filters, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu sistem. Pada menu sistem ini terdapat banyak menu yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan mikrotik ini sendiri ya teman-teman.
Di sini ada auto upgrade, sertifikat, dan masih banyak lainnya. Di sini juga ada menu quizzes. Di sini dapat untuk mengkoneksikan pada suatu jaringan, baik berdasarkan IP address maupun paket yang sudah di net atau ditandai. Kemudian ada files. Files ini digunakan untuk kita menyimpan file dalam operasi sistem mikrotik ya teman-teman, seperti file-file HTML, fake export, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu log. Menu ini kita dapat melihat informasi log-log yang terjadi, baik atau informasi-informasi bantuan di saat kabel search ya teman-teman. Kemudian ada juga menu tools. Ini berfungsi untuk sebagai root untuk beberapa tools yang kita bisa fungsikan yang ada pada operating system ya teman-teman. Kemudian di sini ada metode untuk membawa kita ke link manual penggunaan operating system mikrotik ya teman-teman. Dan di sini ada radius. Radius sendiri berfungsi untuk kita membuat sistem hotspot pada mesin mikrotik kita, dan kita ingin hotspot kita bekerja dengan baik, radius terpisah, maka kita config-nya dari menu radius ini. Kemudian di sini ada new terminal. Menu ini berfungsi sebagai concealer dalam arti text order, sama arti dengan Linux operating system yang berbasis mode text. Di sini juga ada make support riff. Menu ini berfungsi untuk membuat sebuah backup dari operating system mikrotik. Kalau gak salah itu juga ya. Kemudian kita tunggu. Kita lanjut, yaitu akses virtual router mikrotik Pinet Lab with Winbox. Pinet Lab yaitu lab alat emulator jaringan paket. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan akses virtual box Pinet Lab ke Winbox. Kita masuk ke sini teman-teman. Ada di mananya? Winbox sih. Tuh, ini kita hapus dulu. Ini bekas tadi teman-teman. Bentar. Ini kita delete dulu. Ini bekas kita mengkonfigurasikan dengan Winbox tadi. Cara menambahkan mikrotiknya, kita klik kanan, lalu pencet
Node dan pilih yang MikroTik Router OS. Di bagian QEMU option kita kosongkan saja teman-teman. Udah. Lalu kita save. Terus kita nambahin netnya atau perangkatnya. Di name atau prefixnya kita ganti jadi ISP teman-teman. Tipenya juga kita ganti jadi management cloud. Lalu save. Kita sejajarin dulu. Tarik kabelnya. Kita pencet save. Lalu kita nyalain ya teman-teman. Kita pencet ini. Nah, di sini teman-teman udah muncul di bagian MikroTik login, kita klik admin. Lalu kita enter. Di bagian password kita kosongin saja, enter lagi teman-teman. Di bagian yang ini, do you want to see the software license? Kalian klik in, nanti keisi sendiri seperti ini. Di new password, kalian tinggal klik CTRL-C. Ketika sudah menjadi seperti ini, ada bacaan admin MikroTik, kalian ketik. Kita coba sekarang IP. Salah sayang ya teman-teman. Address print. Terus kalian klik enter. Nah, di sini udah ada IP address ya teman-teman. Kita mau nyoba tersambungin ke Winbox teman-teman. Tadi di pertama saya sudah menjelaskan sih. Nah, ini untuk kedua kalinya saja mungkin. Kalian pencetkan. Di sini bakal muncul MAC address-nya dan IP address yang tadi ada di Pinet ya teman-teman. Tuh ini dia. Terisi otomatis di sini. Menggunakan IP address atau menggunakan MAC address. Tapi caranya sama aja ya guys. Teman-teman mau menggunakan MAC address maupun IP address. Sudah masuk. Kita mau lanjut ke materi selanjutnya. Tadi baru sampai ini. Lakukan koneksi antara ISP dengan router, connect virtual MikroTik using Winbox. Sudah. Kita lanjut ke ini. Mengakses router board with barang WebFig atau White WebFig. WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, WebFig ini sudah support IV versi 4 dan versi 6 juga. WebFig juga sudah support bersama HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. WebFig itu juga adalah alat sebagai alternatif Winbox ya teman-teman. Misal teman-teman tidak mempunyai Winbox, teman-teman bisa menggunakan WebFig ini. Untuk akses router board via WebFig, bisa dengan mengetikkan IP router pada browser, HTTP, kemudian IP routernya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu QuickSet, yaitu konfigurasinya. Kalau menggunakan QuickSet itu konfigurasinya lebih cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau WebFig.
Di Quickset ini aku tidak bisa mencontohkan ya teman-teman, karena aku tidak mempunyainya. Di sini hanya yang bisa menggunakan Nekotik ya teman-teman. Kita di sini cuman menggunakan Peanut.Lab, jadi kita tidak bisa ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya ada Remote Access Telnet dan SSH. Akses Telnet dan SSH merupakan based on Terminal Command Line Interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, Neo Terminal dalam kurung atau yaitu Winbox, dan terminal yaitu Webfig. Remote Access Telnet dan SSH digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain seterusnya. Kita ke materi selanjutnya yaitu cara menggunakan serial console. Cara menggunakan serial console yang pertama itu kita masukkan ke terminal seperti PuTTY, lalu pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line COM-nya yang dapat dilihat pada device manager. Seperti ini ya guys ilustrasinya. Lalu speed, baud rate. Di bagian speed masukkan 115200. Itu adalah perangkat mikrotiknya. Aku tidak bisa menjelaskan, saya tidak bisa menjelaskan lebih detailnya untuk mengkonfigurasikan PuTTY karena tidak memilikinya, hanya memiliki Pinet. Sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf banyak salah dan banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.